Halo semua, ilmuwan ilmuwati SMP Badek Surakarta. Apa kabar kalian? Kita di sini berjumpa kembali. Ibu akan sampaikan materi kelas 7 bab 2 tentang ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat SMP Badek Surakarta yang ibu banggakan, sebelum kita mulai pelajaran maya ini, marilah ibu antarkan terlebih dahulu untuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak cerdas SMP Badek selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pembelajaran kita dalam jarak jauh, namun tidak mengurangi semangat anak-anak dalam belajar, dalam meraih cita-cita. Anak-anak, silakan kalian siapkan buku paket kalian, dibuka halaman 34 sampai nanti halaman 43 anak-anak ya. Silakan disimak. Judulnya saling ketergantungan dalam ekosistem. Untuk ekosistem ini disusun dari satuan yang paling rendah sampai satuan yang paling tinggi anak-anak. Dimulai dari apa itu? Ya, anak-anak benar. Dimulai dari individu. Individu menyusun populasi. Populasi menyusun komunitas. Dan komunitas nantinya akan menyusun ekosistem. Lalu ekosistem menyusun biosfer. Tahukah kalian pengertian dari masing-masing? Baik, di sini akan ibu jelaskan dimulai dari individu dulu anak-anak ya. Diperhatikan. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Kenapa dikatakan makhluk hidup tunggal? Karena makhluk hidup itu jumlahnya hanya satu anak-anak. Contoh, seekor kelinci. Taunya kalau itu tunggal apa? Ditandakan dengan kata seekor. Itu satu ya. Sebatang pohon mangga. Itu ada kata sebatang. Berarti pohon mangga itu menunjukkan jumlahnya satu atau tunggal anak-anak ya. Berikutnya, kita masuk ke populasi. Pengertian populasi adalah sekelompok individu sejenis pada tempat tertentu. Contohnya, sekelompok kelinci. Artinya, kelinci yang mempunyai kelompok sejenis ini ada dalam satu tempat anak-anak. Hidup bergerombol dalam satu tempat. Kemudian komunitas. Pengertian komunitas, kumpulan beberapa populasi yang hidup bersama pada lingkungan yang sama. Nah, populasi tersebut ada dalam satu habitat anak-anak. Habitat ini merupakan tempat hidup makhluk hidup atau tempat tinggal organisme. Sekarang kita masuk ke ekosistem anak-anak. Tahukah kalian pengertian ekosistem itu apa? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungannya. Komunitas ini nanti membentuk tingkatan di atasnya yang lebih besar. Disebut dengan apa? Ya, dinamakan dengan biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer merupakan ekosistem terbesar di bumi, terdiri dari
seluruh ekosistem. Anak-anak yang Ibu sayangi, dari penjelasan Ibu di depan tadi, bisa kita ulangi urutan satuan makhluk hidup yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dimulai dari individu, membentuk populasi, membentuk komunitas, membentuk ekosistem, dan membentuk biosfer. Anak-anak tahu tidak sih, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut dengan apa? Ya, jawaban anak-anak benar. Dinamakan dengan ekologi. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Anak-anak yang cerdas, macam-macam ekosistem terbagi menjadi dua menurut terbentuknya. Apa saja itu? Satu, ekosistem alami adalah sesuai namanya anak-anak. Ekosistem ini terbentuk secara alami, terjadi dengan sendirinya karena faktor alam, tanpa campur tangan manusia. Apa contohnya? Ya, benar. Hutan gurun. 2. Ekosistem buatan. Artinya, sesuai namanya anak-anak, ekosistem ini sengaja dibuat oleh manusia. Mengapa manusia membuat ekosistem? Ya, benar. Untuk membantu mencukupi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Ada akuarium, ada sawah, dan ada ekosistem ladang. Contoh keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem hutan, ekosistem rawa, ekosistem air laut, ekosistem gurun, ekosistem air tawar. Anak-anak yang Ibu sayangi, komponen ekosistem ini pun terbagi menjadi dua. Pasti kalian masih ingat bukan? Komponen ekosistem apa saja? Yup, benar. 1. Komponen ekosistem biotik. Diartikan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. 2. Komponen abiotik. Artinya komponen yang terdiri atas benda tidak hidup. Contoh komponen abiotik ada cahaya, gravitasi, ada tekanan, udara, ada air, ada tanah, ada suhu, oksigen, dan kelembaban. Lalu yang menjadi contoh komponen biotik contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lain. Kita lanjutkan anak-anak ya. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi 3. Ya, nomor 1 itu produsen. Artinya makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri anak-anak. Atau yang seringkali kita sebut dengan autotrof. Contohnya apa coba di sekitar kalian? Ya, benar. Contohnya adalah tumbuhan. Nah, itu ada pertanyaan. Bu, apakah semua tumbuhan dapat dikelompokkan dalam produsen? Apa kira-kira jawaban kalian? Ya, betul. Tidak semua tumbuhan ini dapat dikelompokkan dalam produsen anak-anak. Sebabnya apa? Sebab beberapa tumbuhan ini ada yang tidak dilengkapi dengan klorofil anak-anak. Sehingga apa?
sehingga dia tidak bisa menghasilkan makanan